Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Bu. Sore Bu. Kita belajar melalui Zoom ya. Ya Bu. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Tantri. Mana Tantri? Hadir Bu. Rima. Hadir Bu. Mustadi. Hadir Bu. Melina. Tidak ada Bu. Melina ada di rumahnya. Tidak ada sinyal Bu dia. Oh, tidak ada sinyal, yaudah. Kita mulai Ya, Bu. pelajarannya ya. Maaf ya. Tidak ada sinyal. Ibu akan memberi bocoran. Ketika kita membaca suatu proposal, kita akan melakukan apa? Apa Bu? Apa Bu? Kurang jelas. Ketika kita membaca suatu proposal seseorang atau karya seseorang, kita akan memberikan apa? Penilaian. Tanggapan. Apresiasi. Tanggapan. Mengkritik. Jadi kita membahas mengenai kritik. Bu, tidak ada suaranya Bu. Nah, jadi materi kita pada hari ini ialah tentang kritik dan esai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah PT. Jadi pembahasan kita hari ini ialah kritik sastra dan esai. Next. Nah, di sini ada KD-nya ialah memahami prinsip-prinsip penulisan kritik dan esai. Indikatornya mengidentifikasi ciri-ciri kritik sastra dan esai dan menjelaskan perbedaan kritik sastra dan esai, serta menulis kritik sastra dan esai. Next. Nah, jadi kritik adalah kecaman atau tanggapan atau kupasan kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan, baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Sedangkan esai adalah karangan proses yang membahas suatu masalah secara seperintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi, pengertian kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati dan menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Esai adalah karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Masalah yang dibahas dalam esai merupakan masalah yang aktual dari berbagai bidang seperti kesusastraan, kebudayaan, iptek atau politik. Nah, jadi kritik
dan esai ini merupakan dua jenis tulisan yang hampir sama, karena sama-sama mengungkapkan argumen atau pendapat. Namun penulis kritik dan esai ini harus melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu, supaya dapat dipercaya. Selain artikel, ulasan, dan resensi, kolom bebas atau kolom yang berisi oleh penulis lepas bukan redaksi juga memiliki kritik dan esai. Kedua jenis tersebut cukup menarik untuk dipelajari karena dapat memberi wawasan sekaligus melatih kita untuk berpikir kritis dalam menilai karya orang lain. Kata kritik memang cukup familiar didengar dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mendengar seseorang menyampaikan kritik, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Sebagian dari kamu mungkin ada yang beranggapan bahwa kritik merupakan celaan atau pernyataan yang mengungkapkan kekurangan karya seseorang. Next, selanjutnya. Selanjutnya yaitu perbedaan kritik dan esai. Perbedaannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Yang kritik dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu objek kajian dari kritik adalah karya. Misalnya seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukisan. Yang kedua yaitu kritik memiliki deskripsi karya atau jika karya berwujud buku deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Sementara esai tidak memiliki ringkasan atau deskripsi karya. Yang ketiga yaitu menyajikan data objektif. Selanjutnya yaitu esai. Esai dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Yang kedua, tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Yang ketiga yaitu tidak selalu membutuhkan data. Nah, jadi esai ini tidak selalu membutuhkan data ya. Next. Yang kedua yaitu perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Yang tadi berdasarkan pengetahuan, sekarang berdasarkan pandangannya. Yang pertama yaitu kritik melakukan penilaian terhadap karya secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Sementara esai melakukan kajian secara subjektif, merupakan pendapat pribadi penulis. Yang kedua, kritik umumnya memberikan penilaian menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Sementara esai hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Yang terakhir, kritik melakukan pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh, sementara objek atau fenomena yang dikaji esai tidak dibahas secara menyeluruh, namun hanya pada hal menarik menurut pandangan penulisnya saja. Next. Next. Selanjutnya yaitu membahas mengenai ciri-ciri kritik dan esai. Ciri-ciri kritik sastra. Yang pertama yaitu membahas tentang sebuah karya sastra. Di dalamnya dituliskan isi atau sinopsis. Yang kedua, menilai kelebihan dan kekurangan karya. Jadi yang kedua ini menilai apa saja kekurangan dari
karya yang dibuat oleh orang tersebut. Yang ketiga yaitu penilaian dilakukan secara objektif didasarkan atas data objek yang benar-benar ada. Yang terakhir disertai kajian teori untuk menguatkan analisis atau penilaian. Next, selanjutnya ciri-ciri esai. Nah, ciri-ciri esai ini dikembangkan berdasarkan pandangan pribadi penulis. Jadi, penulis itu mengembangkan karyanya melalui karya pribadinya sendiri. Yang kedua, menurut pembaca untuk memahami suatu karya masalah. Yang ketiga, ditulis dengan bahasa yang santai dan cair atau tidak kaku seperti artikel atau karya ilmiah. Nah, esai bersifat individu. Hal ini yang membuat esai berbeda dengan jenis karya sastra lainnya. Ciri proposal esai adalah mengungkapkan cara pandangan atau pikiran. Baiklah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Apabila ada yang ingin tanyakan, dipersilahkan. Saya ingin bertanya, Bu. Baik, Rima. Silakan. Bu, mengapa dalam menulis kritik dan sastra harus menyertakan fakta? Baik, langsung Ibu jawab ya. Pertanyaannya tadi, mengapa dalam menulis kritik dan esai sastra harus menyertakan fakta? Nah, jadi dalam kritik dan esai, pendapat penulis disajikan berdasarkan interpretasi ataupun penafsiran dari sudut pandang tertentu, dengan disertai fakta-fakta pendukung. Kehadiran fakta berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas pendapat. Jadi, harus berdasarkan fakta ya, agar karyanya menjadi jelas. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Mau bertanya, Bu. Baiklah, Baiklah, perkenalkan saya Tantri. Saya ingin bertanya, Bu. Apa yang harus kita lakukan sebagai penulis, kritik, dan esai agar penilaiannya dapat dipercaya oleh pembaca, Bu? Baiklah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertanyaannya tadi, apa yang harus kita lakukan sebagai penulis, kritik, dan esai agar penilaiannya dapat dipercaya? Jadi, kritik dan esai merupakan dua jenis tulisan yang hampir sama. Kedua jenis tulisan tersebut sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Dalam membuat kritik dan esai, seorang penulis harus melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu agar dapat dipercaya. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Ya. Mungkin materi kita cukup sampai di sini. Untuk tugas minggu depan, coba kritik karya orang lain. Karyanya dicari di Google ya. Bu, bertanya. Karyanya dalam bentuk drama atau tulisan itu bagaimana, Bu? Tentunya bentuk propaganda atau bisa dipahami. Bisa, Bu. Baik, Bu. Mungkin itu saja ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.